Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fikri Abdul Ghaffar dengan NIM 241354044 dari kelas 1 BK. Nama saya Ditsebur Rahman dengan NIM 241354036. Nah, di sini kita berdua akan membahas tentang parallel counter. Nah, tanpa berlama-lama lagi, lanjut saja kita ke materi tentang parallel counter. Oke teman-teman, dalam elektronika digital itu ada yang dinamakan dengan counter. Apa sih itu counter? Counter adalah rangkaian logika digital yang digunakan untuk menghitung jumlah pulsa clock yang masuk. Counter bekerja berdasarkan flip-flop dan digunakan untuk menghitung dalam biner seperti 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Counter ada beberapa jenis, tetapi kita akan membahas parallel counter. Apa itu parallel counter? Parallel counter adalah rangkaian penghitung yang mampu menghitung pulsa secara paralel atau serempak. Artinya, setiap bit dari counter menerima clock yang sama. Komponen utama parallel counter. Yang pertama ada flip-flop T atau JK. Yang kedua ada clock input atau di dalam IC ada CLK. Yang ketiga, logic gate tambahan. Ada AND, OR, atau NAND untuk mengatur counting logic. Yang keempat, ada reset dan load input, itu opsional. Yang kelima, output bit seperti Q0, Q1, dan sampai Qn. Terus pengaplikasiannya parallel counter itu digunakan untuk apa saja sih? Yang pertama, timer dan stopwatch digital. Yang kedua, frekuensi counter. Yang ketiga, digital clock atau jam digital. Yang ketiga, event counter. Yang terakhir ada analog to digital converter. Dan apa kelebihan dan kekurangan parallel counter tersebut? Yang pertama, kelebihannya yaitu cepat, tidak ada delay propagasi seperti triple counter. Yang kedua, cocok untuk sistem berkecepatan tinggi. Terus kekurangannya rumit, memiliki rangkaian yang rumit. Yang kedua yaitu konsumsi daya yang lebih besar. Nah, selanjutnya kita akan membuat parallel counter 3 bit dengan menggunakan JK flip-flop. Nah, sebelum kita membuat parallel counter dengan JK flip-flop, nah kita harus tahu tabel kebenaran JK terlebih dahulu. Nah, ini tabel kebenaran JK. Untuk input 00, maka output yang dihasilkan memori atau tetap. Dan selanjutnya 01 outputnya 0, 10 outputnya 1, 11 outputnya toggle. Nah, kita lanjut untuk membuat parallel counter. Kita lihat jika outputnya kita ingin ubah dari 0 ke 0, 0 ke 1, 1 ke 0, 1 ke 1. Nah, di JK Flip kita lihat untuk membuatnya yaitu kita membutuhkan input dari JK agar outputnya menjadi 0, 1, 0, 1. Nah, untuk 0 ke 0 ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama 0 dan juga memori. Nah, kita masukkan untuk outputnya memori, maka Y-nya sama dengan 0, H-nya 0. Dan untuk outputnya 0, Y-nya 0, H-nya 1. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jika kita menginginkan output 0 ke 0, maka Y-nya 0 dan H-nya D atau don't care, baik 1 ataupun 0, maka sama saja, tidak berpengaruh. Dan selanjutnya 0 ke 1 caranya sama.
kita lihat yang outputnya 1 dan toggle, yaitu Y nya 1, K nya 0 dan Y nya 1, K nya 1. Maka kesimpulannya Y1 hanya don't care. Sama juga untuk 10 dan 11. Nah, untuk membuat counter paralel, kita harus ingat selalu mengenai tabel kebenaran yang ini. Nah, kita lanjut. Kan kita akan membuat parallel counter 3 bit, berarti hitungannya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke 0 lagi. Nah, kan kita tadi udah ingat mengenai tabel kebenaran JK. Nah, lalu kita aplikasikan. Mulai dari key A 0 ke 0, maka J nya 0, K nya don't care. 0 ke 0 lagi sama 0 don't care, 0 ke 0 lagi 0 don't care. Lalu di sini 0 ke 1. Dari 0 ke 1 itu yaitu 1 don't care. Nah, 1 ke 1 yaitu D0. 1 ke 1 lagi sama D0, 1 ke 1 lagi sama D0. Nah, terakhir 1 ke 0. 1 ke 0 itu yaitu D1. Nah, untuk JB dan K dan JB, KB dan JC, KC kita lakukan dengan cara yang sama. Nah, setelah kita mendapatkan seperti ini, kita buat persamaan untuk membuat paralel counternya. Kita hanya lihat yang angka satunya. Untuk JA, angka satunya ada di sini, maka kita lihat yang ini. Maka JA sama dengan QA kali QB kali QC. Oh, lupa, QA nya not. Maka untuk persamaan JA sama dengan QA not kali QB kali QC. Nah, untuk KA kita lihat yang outputnya 1, yaitu QA QB QC. Nah, selanjutnya kita ingat-ingat, kita simpan dulu JA dan KA untuk membuat paralel counternya nanti. Kita hapus dulu. Nah, sudah JA dan KA, maka kita JB dan KB. Untuk JB yang satunya QA not, QB not, QC. Terus ada 2, dan satu lagi ditambah QA, QB not, QC. Nah, yang berlawanan dapat kita hapus, jadi maka JB sama dengan QB not kali QC. Untuk KB kita lihat yang outputnya 1, QA not kali QB
kali Ki C ditambah Ki A Ki B Ki C. Kita coret yang berlawanan, maka KB sama dengan Ki B kali Ki C. Nah, kita simpan untuk JB dan KB. Selanjutnya kita cari untuk JC dan KC. JC 1 Ki A not Ki B not Ki C not tambah Ki A not Ki B Ki C not tambah ditambah Ki A Ki B not Ki C not tambah terakhir Ki A Ki B Ki C not. Nah, kita hapus untuk yang berlawanan. Yang pertama Ki B coret, yang Ki A kita coret, terus Ki A nya kita coret, Ki B kita coret. Maka yang tersisa JC sama dengan Ki C not. Nah, untuk KC untuk KC sama dengan A not B not C Ki C tambah Ki A not Ki B Ki C ditambah Ki A Ki B not Ki C ditambah terakhir Ki A Ki B Ki C. Kita hapus yang berlawanan di B, kita hapus Ki A Ki A Ki A Ki A, terus Ki B not Ki B. Maka yang tersisa adalah Ki C sama dengan KC sama dengan Ki C. Nah, setelah kita mendapatkan JA, KA, JB, KB, JC, dan KC, kita dapat untuk membuat paralel counter 3 bitnya. Nah, selanjutnya ada kita buat melalui Proteus yang akan disampaikan oleh teman saya. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam Proteusnya. Untuk membuat rangkaian paralel counter 3 bit, karena 3 bit kita membutuhkan 3 buah IC 7476. Lalu kita juga membutuhkan 7411 sebanyak 3 buah dan 7408 sebanyak 1. Lalu kita beri input pulsa dan kita menggunakan PCC logic state. Lalu yang terakhir ada komponen 7 segmen. Untuk membuat rangkaian seperti ini cukup mudah, karena di IC nya ada S dan R. Kita di setiap IC S dan R nya kita sambung ke PCC atau logic state seperti di gambar ini. Lalu semua input kita sambung dan kita beri input pulsa dengan frekuensi 1 Hz. Lalu untuk J di IC pertama kita mengambil dari output 7471 yang di atas. Lalu untuk K yang di IC pertama kita mengambil dari output 7411 yang bawah. Lalu untuk Q kita sambung ke PCC di kaki yang ketiga dan kita sambung juga ke input 7411 yang bawah.
Lalu untuk keynote kita sambung ke input 7411 yang atas. Lanjut ke IC selanjutnya. Untuk J nya kita ambil dari output 7411 yang atas, dan K nya kita ambil dari output 7408. Nah, untuk Q nya atau key kita sambung ke jalur pin kedua di si 7 segmen ini. Lalu kita sambung juga ke input dari 7411. Untuk keynote di IC kedua kita sambung ke input 7411 yang di atas. Lanjut ke IC selanjutnya. Untuk J nya kita sambung ke keynote, dan untuk K nya kita sambung ke pin ke-1 di 7 segmen, dan kita sambung ke input 7411. Untuk rangkaiannya seperti ini. Lalu untuk yang terakhir, si kaki terakhir dari 7 segmen kita sambung ke ground. Lalu bila di play maka akan flip flop. Sekian teman-teman untuk rangkaian Proteusnya. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya Agit, saya Fikri. Kita berdua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.